Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya masih tetap semangat belajar dari rumahnya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tema 9 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Anak-anak semuanya silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Tokoh dan alur dalam teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh dan alur cerita. Dalam teks fiksi ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak muncul dalam teks dan berperan penting dalam menentukan alur cerita di teks fiksi. Tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan sebagai pendukung tokoh utama dalam teks fiksi. Cerita adalah proses jalannya suatu cerita dari awal hingga akhir cerita di teks fiksi. Alur cerita mengandung konflik, latar, dan penyelesaian konflik, pesan yang nantinya bermanfaat bagi si pembaca. Nah, sampai di sini silakan simak cerita berikut ini. Berkunjung ke planetarium. Sudah lama Komang ingin mengunjungi planetarium. Pada suatu hari libur nanti, Komang berharap keinginannya bisa terwujud. Oleh karena itu, Komang bertanya kepada ayahnya mengenai acara hari Minggu yang akan datang. Betapa senangnya Komang karena ayahnya berencana mengajak ibu dan Komang ke planetarium pada hari Minggu yang akan datang. Tibalah hari yang dinanti, yaitu hari Minggu. Komang, ayah, dan ibu mempersiapkan diri untuk pergi ke planetarium. Komang mempersiapkan catatan dan pensil. Ayah dan ibu mempersiapkan bekal dan keperluan yang akan dibawa. Setelah siap, mereka berangkat ke planetarium. Sesampainya di planetarium, Komang tidak sabar berlari ke arah loket penjualan tiket. Ayah memberikan uang kepada Komang untuk membeli tiket. Ayah menemani Komang membeli tiket. Antrian di loket pembelian tiket cukup panjang. Akhirnya tiket sudah dibeli. Ayah, ibu, dan Komang antri memasuki planetarium. Komang dapat mencermati benda-benda langit di ruang pertunjukan. Komang kagum dengan pertunjukan tentang bintang dan planet-planet di dalam tata surya. Komang mencari informasi tentang bintang. Ia bertemu dengan Pak Marwan sebagai pemandu wisata. Pak Marwan menjelaskan dengan sabar kepada Komang. Komang antusias mendengarkan penjelasan dari Pak Marwan. Menurut penjelasan Pak Marwan, bintang merupakan bola gas pijar yang berukuran raksasa. Bintang yang berdekatan dengan bumi adalah matahari. Matahari terlihat lebih besar dari bintang yang lain. Bintang-bintang lain yang terletak jauh dari bumi sehingga cahaya lebih redup. Setiap bintang mempunyai perbedaan ukuran, warna, suhu, massa, dan intensitas cahaya. Komang mendengarkan penjelasan Pak Marwan dengan cermat. Sesekali Komang bertanya kepada Pak Marwan. Ayah dan ibu senang melihat Komang yang penuh semangat mencari informasi tentang benda-benda langit. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Sore hari pun datang. Ayah dan ibu mengajak Komang pulang. Dengan berat hati, Komang menuruti ajakan ayah dan ibu. Namun, Komang cukup senang dengan pengetahuan yang didapat. Komang tidak bisa belajar tentang benda-benda langit tata surya di planetarium. Pembahasan tokoh utama Komang, tokoh tambahan ayah, ibu, dan Pak Marwan. Kegiatan yang dilakukan para tokoh adalah Komang, ayah, dan ibu berkunjung ke planetarium dan mengamati pertunjukan di planetarium. Alur cerita teks tersebut adalah hari Minggu, Komang bersama ayah dan ibu pergi berkunjung ke planetarium. Kedua, sesampai di planetarium, mereka membeli tiket masuk ke planetarium. Ketiga, dalam planetarium, Komang melihat pertunjukan benda-benda langit. Keempat, Komang bertemu Pak Marwan, seorang pemandu wisata yang memberi informasi tentang tata surya kepada Komang. Dan yang terakhir, saat hari sudah sore, Komang, ayah, dan ibu pulang ke rumah.
Nah, selanjutnya menentukan alur cerita dalam teks fiksi. Berikut adalah cara menentukan alur cerita dalam teks fiksi. 1. Bacalah cerita dengan cermat. Kedua, tentukan tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita. Ketiga, tentukan peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh tersebut. Keempat, tentukan runtutan waktu terjadi, lokasi, dan konflik dalam cerita. Dan yang kelima, rangkailah semua hingga menjadi bentuk alur cerita. Cerita fiksi sesuai pengalaman pribadi. Cara membuat cerita fiksi pengalaman pribadi yaitu yang pertama, menentukan pengalaman yang akan diceritakan. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, membuat poin-poin peristiwa. Keempat, membuat kerangka cerita. Dan yang kelima, menuliskan cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Selanjutnya, menuliskan cerita fiksi berdasarkan gambar berseri. 1. Susunlah gambar berseri secara berurutan. Kedua, mulailah menuliskan cerita pada gambar pertama dan seterusnya hingga gambar terakhir. Yang ketiga, bacalah kembali cerita yang sudah ditulis. Dan yang keempat, perbaikilah jika ada cerita yang kurang di dalam tulisanmu. Nah, sampai di situ kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tema 9, subtema 3 masih dengan muatan bahasa Indonesia. Menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Cerita yang akan dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang belum tentu terjadi di dunia nyata. Namun, seringkali terdapat kemiripan cerita dengan pengalaman pribadi seperti jalan cerita ataupun watak tokoh yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Ayo bacalah cerita berikut. Tertib di tempat wisata. Akhir pekan ini, sekolah Tony mengadakan karya wisata ke Bandung dengan tujuan observatorium di Bosca. Tony dan teman-temannya pergi menggunakan bus dengan didampingi oleh guru-guru. Pukul 6 pagi, para siswa diwajibkan sudah berkumpul di halaman sekolah mengingat jarak tempuh yang tidak dekat. Seluruh siswa sudah berkumpul di halaman sekolah dan dipersilakan naik ke bus. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di tempat tujuan. Para siswa senang berkunjung ke Bosca, tidak terkecuali dengan Tony. Semua siswa sangat berantusiasi berkeliling dengan arahan guru dan pemandu wisata. Sambil melihat-lihat benda yang ada di tempat tersebut, siswa mencatat penjelasan dari pemandu wisata. Tony sedang asik memperhatikan benda-benda tersebut. Tiba-tiba dia merasa sendirian di ruangan tersebut. Ternyata dia tertinggal oleh rombongan siswa lain. Salah seorang guru menyadari kejadian itu pun membantu Tony untuk bergabung dengan rombongan lainnya. Setelah kembali bergabung dengan rombongannya, ibu guru memberikan nasihat kepada Tony dan siswa lainnya agar tertib saat melakukan karya wisata. Tony pun menyadari kesalahannya dan bersikap lebih baik. Nah, untuk pembahasannya, tokoh dalam cerita yaitu Tony, guru dan pemandu wisata. Kegiatan yang dilakukan tokoh yaitu karya wisata ke Observatorium Bosca di Bandung. Kegiatan dalam cerita terjadi di gedung Observatorium Bosca. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari akhir pekan. Peristiwa yang akan terjadi dalam cerita, Tony tertinggal sendiri dari rombongan siswa yang lain. Akhir dari cerita tersebut, Tony kembali bergabung dengan rombongannya berkat bantuan dari salah seorang guru. Nah, kemudian menceritakan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Berikut cara menceritakan pengalaman pribadi. Yang pertama, siapkan cerita fiksi yang sudah kamu buat. Yang kedua, sebelum bercerita, bacalah cerita yang sudah ditulis dengan cermat. Yang ketiga, saat bercerita, janganlah kamu sering melihat cerita. Yang keempat, ceritakan ceritamu dengan jelas agar memudahkan pendengar. Menuliskan persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi. Berikut cara menuliskan persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi. Yang pertama,
Bacalah cerita dan pengalaman pribadi dengan cermat. Yang kedua, cermatilah tokoh, watak, latar, dan alur cerita. Yang ketiga, tulislah persamaan dari tokoh, watak, latar, dan alur cerita dari cerita pengalaman pribadi. Yang keempat, tulislah perbedaan dari tokoh, watak, latar, dan alur cerita dari cerita pengalaman pribadi. Selanjutnya, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya. Sebuah cerita dapat memiliki kemiripan dengan pengalaman pribadi. Cerita juga dapat memiliki kemiripan dengan cerita lain yang pernah kita baca sebelumnya seperti pada buku, majalah, koran, dan televisi. Kita dapat menghubungkan antara cerita yang disajikan dengan pengalaman pribadi. Kemudian, menuliskan persamaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah kemiripan cerita dengan pengalaman pribadi maupun cerita lain dibaca. Tiga, buatlah informasi penting dari kemiripan cerita tersebut. Dan yang keempat, sajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Contohnya seperti yang ada di slide ini. Silahkan anak-anak perhatikan contoh peta pikiran berikut ini. Membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi dari Bagan. Yang pertama, tentukan pengalaman pribadimu untuk dijadikan cerita fiksi. Yang kedua, tentukan bagian-bagian dalam cerita seperti judul, tokoh, dan latar cerita. Yang ketiga, tentukan jalan cerita yang ingin dibuat yang serupa dengan pengalaman pribadi. Yang keempat, buatlah pokok-pokok pikiran pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Yang kelima, buatlah paragraf dari masing-masing bagian tersebut. Dan yang keenam, rangkailah menjadi satu cerita yang padu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Silakan untuk tugas subtema 2-nya buka halaman 145 muatan bahasa Indonesia, dan untuk tugas subtema 3-nya buka halaman 175 muatan bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatian anak-anak semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakailah masker, jaga jarak, cuci tangan jika keluar rumah. Shalom.